Perkenalkan, nama saya Eka Arewinata, saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama peristiwa bom Bali 1 dan yang kedua peristiwa kekerasan Timor Timur pasca jejak pendapat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu peristiwa bom Bali 1. Peristiwa bom Bali 2002 atau disebut juga bom Bali 1 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paris Pub dari dan Sari Club SC di Legian Kuta Bali. Sedangkan ledakan ketiga terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Tercatat 202 orang korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Dari pernyataan tersebut, menurut pendapat saya, peristiwa bom Bali 1 yang terjadi pada tahun 2002 merupakan peristiwa terorisme yang sangat parah, sehingga dari kejadian tersebut dibuatlah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, yaitu tentang terorisme. Tidak hanya pelanggaran terorisme, tapi ada peristiwa lain, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang terbilang kejam dan tidak berperasaan. Adapun peristiwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, diantaranya pada pasal 281, yaitu tentang hak untuk hidup. Sudah sepatutnya pelaku-pelaku diberi hukuman yang setimpal. Namun seharusnya tindakan ini tidak terjadi karena sudah jelas akan merusak nama baik sekaligus merendahkan hak asasi orang lain. Maka dari itu, mulai sekarang kita bisa mencegahnya dengan saling menghormati hak asasi manusia satu sama dengan lainnya dan bertindak lebih adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Kedua, saya akan menjelaskan tentang peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat terjadi pada tahun 1999. Peristiwa ini dimulai dengan serangan militan anti kemerdekaan terhadap penduduk dan meluas menjadi kerusuhan di seluruh Timor Timur. Berpusat di ibu kota Dili, kerusuhan meluas setelah mayoritas pemilih referendum Timor Timur memilih kemerdekaan dari Indonesia. Sekitar 1.400 penduduk tewas pada peristiwa ini, yang menjadi korban terbanyak yaitu perempuan. Ada 2 perempuan kekerasan di perbatasan Timor Barat dengan Timor Timur. Dari pernyataan tersebut, pendapat saya telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam Timor Timur tahun 1999. Pada peristiwa, pelaku sudah dituntut dan diadili berdasarkan prinsip penanggung-jawaban. Komando dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dari kedua peristiwa tersebut, terlihat betapa pentingnya hak asasi manusia bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Kita perlu mengetahui dan mempelajari apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan agar tidak melanggar hak asasi manusia. Ada beberapa upaya pencegahan untuk pelanggaran hak asasi manusia, yaitu yang pertama, pendidikan karakter, yang kedua, mempelajari hak asasi manusia, yang ketiga, menegakkan hak asasi manusia dengan berbuat baik. Nomor 4, ada beberapa upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu yang pertama, pendidikan karakter, yang kedua, mempelajari hak asasi manusia,
Yang ketiga, menegakkan hak asasi manusia dengan berbuat baik. Nomor 4, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nomor 5, melaksanakan pengawasan upaya penegakan hak asasi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata,